Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengaruh televisi terhadap jati diri. Berikut adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Malakoni Tatila, lalu Faisal Amri, Rifdatus Salma, Farus Nur Nagiza, Alfi Adelian Syafiq, lalu Madilingga Saputra, Azril Endrian Saputra, Gusti Raka Firdaus, Salsabila Wartawahota, Farah Susmita, Katrin Aulia, Naima Dina Melati, dan Dinda Rizky Ramadhani. Menurut Profesor Dr. Sosgumilar Rusliwa Sumantri, Rektor Universitas Indonesia, jati diri bangsa adalah sesuatu yang membuat kita dapat mengenali kebangsaan seseorang mulai dari cara berperilaku, bagaimana cara bertutur kata, dan pandangannya. Jadi, jati diri bangsa adalah semacam moralitas publik sebagai pegangan dalam kehidupan seseorang di sebuah bangsa. Penayangan acara televisi. RTV merupakan salah satu stasiun televisi yang menawarkan berbagai tayangan yang diperuntukkan untuk anak-anak. Kegemaran anak-anak kepada tayangan ini membuat beberapa dari mereka hafal pemeran dan alur ceritanya. Sayangnya, mayoritas tayangan tersebut berasal dari luar negeri, sehingga pencerminan nilai budaya Indonesia sangat kurang. Padahal masa anak-anak adalah masa yang sangat baik dalam menanamkan dan mengenal nilai moral dan budaya. Bagaimana tayangan dapat berpengaruh kepada karakter anak? Lembaga KPI selalu memantau tayangan-tayangan yang disiarkan stasiun televisi. Tayangan televisi harusnya melalui lembaga sensor sebelum ditayangkan, sehingga tayangan tersebut aman untuk anak-anak. Tayangan yang dilihat sehari-hari dapat ditiru anak-anak karena pada usia mereka akan cenderung memperhatikan dan menirukan apa yang mereka lihat. Sebenarnya, tontonan sejenis ini mungkin dampaknya tidak begitu signifikan sampai para generasi usia dini bisa kehilangan jati dirinya. Sebab kartun anak-anak, baik itu dari luar maupun dalam negeri, pada hakikatnya kartun hanya sebuah tontonan untuk anak-anak yang belum dapat bernalar dengan baik, asalkan mengandung nilai-nilai yang pantas dan sesuai dengan usia mereka. Lain halnya dengan penayangan film-film barat atau drama mancanegara yang tengah digandrungi saat ini. Banyak remaja dari kita bahkan sampai meniru kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Cara berpakaian sampai bertutur kata, mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing lainnya. Hal itu tentu merusak tatanan jati diri bangsa sesungguhnya. Tayangan-tayangan Indonesia. Ada baiknya penayangan film asli Indonesia di stasiun televisi Indonesia lebih digencarkan agar masyarakat lebih mengenal budaya asli mereka. Tontonan masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat itu bersikap. Maka dari itu, penayangan film-film Indonesia diharapkan mampu memperkuat jati diri bangsa pada masyarakat Indonesia. Contoh pada tayangan Si Bolang. Tayangan ini selalu menayangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia hingga ke daerah pelosok. Selain itu, ada juga Si Unyil, di mana setiap karakter pada tayangan ini memiliki ciri khas budaya dan agamanya masing-masing. Contohnya saja Pak Raden yang mengenakan baju adat Jawa Tengah dan kental dalam penggunaan bahasa serta perilaku khas Jawa Tengah. Selanjutnya ada Si Unyil sebagai pemeran utama. Pakaian yang dikenakan Si Unyil memiliki ciri khas pakaian Betawi dan menggunakan sarung dan peci hitam, juga memberikan identitas agama Islam kepada pemeran Si Unyil. Bahasa dan perilaku karakter Unyil juga mencerminkan budaya Betawi yang khas. Mengapa kartun atau film luar negeri lebih menarik? Para pencipta kartun Indonesia memilih ide cerita dengan genre film yang akan banyak ditonton oleh mayoritas masyarakatnya saja. Misalnya, lebih banyak kartun yang bertemakan anak muslim, yang bisa dibilang sudah cukup banyak ada dan pasaran. Padahal di Indonesia sendiri terdapat lebih dari satu agama selain agama Islam, dan terdapat banyak budaya serta suku. Dan beberapa alur cerita kartunnya terlalu mengikuti struktur cerita, pengenalan, konflik, lalu penyelesaian. Terlalu sederhana, terlalu generik, terlalu klise. Dan terkait permasalahan di RTV di mana lebih banyak animasi dari luar negeri,
Hal itu disebabkan karena harga impor animasi lebih terjangkau daripada harga untuk produksi animasi itu sendiri. Selain itu, kurangnya apresiasi serta dukungan dari pemerintah membuat animasi lokal menjadi kurang tersorot dengan baik. Kemudian teknologi. Indonesia belum lama ini baru mulai aktif produksi animasi. Jadi bisa saja masyarakat belum terbiasa dengan gaya visual kartun Indonesia dan lebih nyaman dengan visual kartun luar negeri yang sudah lama ada. Selain itu, untuk produksi film, Indonesia dinilai masih kurang dari aspek sinematografi maupun cerita itu sendiri, serta maraknya tayangan yang lebih mengedepankan rating yang tinggi daripada kualitas. Ya, dengan demikian, sebagai masyarakat yang cerdas, seharusnya kita bisa memilah apa yang sebaiknya kita tonton dan mana yang tidak untuk tiru. Tidak semua film dari luar negeri bermuatan negatif. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi hal-hal tersebut. Orang tua juga harus berperan aktif untuk mendampingi anak-anaknya ketika menonton televisi, sebab banyak tayangan televisi yang tidak sesuai jamnya. Seperti contohnya sinetron yang ditayangkan di jam-jam tertentu, di mana penontonnya adalah orang dewasa sampai anak-anak.